Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Salam sehat untuk kita semua dan salam bahagia. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang pada hari ini sudah meluangkan waktu di sela-sela pekerjaannya. Pada hari ini, izinkan saya ini menindaklanjuti kegiatan saya, yaitu PKG PCOK di tahun 2024 ini. Di tugas akhir ini kami mendapatkan tugas, yaitu melaksanakan rencana tindak lanjut. Dalam kegiatan ini tema yang saya ambil yaitu isu-isu sosial dalam PCOK, dengan permasalahan kurangnya minat peserta didik pada buah dan sayur. Judul program yang saya munculkan yaitu Makbyur, makan buah dan sayur. Yang menjadi latar belakang program atau kegiatan ini saya munculkan yaitu yang pertama, buah dan sayur itu mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksida yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, pada saat ini khususnya peserta didik ya di SD Katolik Santa Maria Tulungagung, ini kurang menyukai buah dan sayur. Terbukti pada bekal makanan yang dibawa, itu kami kemarin cek, ya memang kebanyakan anak itu membawa bekalnya tidak ada sayurnya, jadi keringan. Seperti ada yang di foto itu yang hanya mie, kadang nasi dan sosis seperti itu. Nah, sehingga ada beberapa peserta didik ini sering kelelahan saat mengikuti pembelajaran PCOK. Kemudian yang ketiga, di SD Katolik Santa Maria Tulungagung ini memiliki kantin sehat. Nah, ini perlu kita manfaatkan dengan baik. Selanjutnya, tujuan program yaitu mengembangkan kebiasaan makan yang baik dan sehat di antara peserta didik yang dapat mereka bawa hingga dewasa, seperti memilih buah dan sayur daripada makan olahan atau junk food. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan rasa cinta dan kebiasaan menikmati buah dan sayur pada peserta didik. Ini tujuan program dari kami. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Itu yang pertama, capaian yang diharapkan dari program ini adalah peserta didik dapat terbiasa makan makanan yang baik dan sehat. Langkahnya seperti apa? Yaitu langkah awal, sosialisasi hidup sehat, salah satunya makan buah dan sayur. Ini langkah awal yang perlu kita ambil, yaitu sosialisasi. Jadi agar peserta didik itu mengetahui manfaat buah dan sayur. Selanjutnya yang kedua, capaian dari program ini adalah peserta didik dapat memiliki rasa cinta menikmati buah dan sayur. Nah, caranya membiasakan peserta didik itu makan buah dan sayur 1 minggu sekali pada saat di sekolah. Jadi kalau di sekolah mungkin kita bisa memantau ya, kita bisa memantau kegiatan makan buah dan sayur. Ini lini masa, jadi program ini nanti kegiatannya apa, kemudian waktunya kapan, ini secara garis besar ini kami rencanakan sementara seperti ini. Yang pertama, merencanakan kegiatan. Ini kita sudah masuk di bulan Agustus, minggu pertama. Jadi ini kita sudah ada rencana dalam program ini di minggu pertama bulan Agustus. Kemudian sosialisasi kegiatan. Nanti kita akan sosialisasi baik untuk peserta didik maupun untuk orang tua. Nah, orang tua ini nanti fungsinya atau untuk mendukung kita itu di bulan Agustus minggu ketiga. Yang ketiga, ini pelaksanaan kegiatan. Setiap kelas itu melaksanakan 1 minggu sekali.
di bulan September sampai November. Kenapa kok tidak pelaksanaannya langsung seterusnya? Tidak Bapak Ibu, karena nanti kita perlu ada monitoring dan evaluasi seperti itu. Dan monitoring dan evaluasi ini kami jadwalkan di bulan Desember minggu pertama. Kemudian setelah kita monitoring dan evaluasi dampaknya seperti apa ke peserta didik, atau apakah rubriknya dari anak-anak yang tidak menyukai sayur dan buah ini berapa persen, ataukah meningkat menjadi semua menyukai, itu nanti di dalam evaluasi ini. Kemudian setelah evaluasi kita akan melaksanakan tindak lanjut di bulan Januari di tahun 2025. Kemudian ini adalah struktur program dan mitra dalam Komber, komunitas belajar. Kita nanti tentu melibatkan kepala sekolah, kemudian bidang kesiswaan, guru kelas, ya semua kelas 1 sampai kelas 6. Ini ada 11 guru kelas, kemudian guru olahraga, petugas kantin, nanti ada Mbak Dewi dan Mbak Puri, dan peserta didik kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa saya mencantumkan petugas kantin? Karena nanti saling berkesinambungan dan terkait dengan kegiatan ini. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini sekolah memiliki 2 tenaga kantin dan tentunya paguyuban wali murid sebagai penyaji makanan. Ini. Lanjut untuk rencana evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setelah program kegiatan ini terlaksana. Ya, biarkan program ini terlaksana dulu, kemudian kita akan mengadakan evaluasi. Kemudian sumber data dan teknik pengambilan. Caranya kita nanti evaluasi seperti apa? Yang pertama, evaluasi efektivitas program. Program ini efektif apa tidak dilaksanakan. Kemudian efisiensi program dan dampak program. Dampaknya ini seperti apa? Apakah dampaknya itu lebih baik atau lebih buruk? Nah, nanti kita akan mengevaluasi. Ini dilakukan oleh guru dan tenaga kantin dengan cara forum terbuka, ya, secara terbuka saja. Umpan balik dari peserta didik dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada peserta didik untuk mengukur perubahan perilaku. Jadi nanti setelah program ini terlaksana, peserta didik diberi lembaran isinya kuesioner. Nah, tentang perasaannya bagaimana setelah makan buah dan sayur, apakah suka jenis sayur apa yang disukai dan lain sebagainya gitu. Kemudian tidak lanjut, yang pertama ini menggunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan program baik dalam hal strategi maupun implementasi. Tentunya setiap program itu tidak di awal itu tidak langsung sempurna ya Bapak Ibu, pasti ada kekurangan yang perlu kita perbaiki. Dan itu dievaluasi, kemudian dan selanjutnya perlu ada tindak lanjut. Jadi tidak berhenti, setelah evaluasi tidak berhenti, tapi ada tindak lanjut. Yang kedua, menginformasikan hasil evaluasi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk guru kelas, ya peserta didik dan juga orang tua. Kemungkinan tantangan yang dihadapi, ya kalau kita lihat ini peserta didik mungkin sudah terbiasa dengan makanan yang cepat saji atau makanan yang kurang sehat, nah, sehingga sulit untuk mengubah kebiasaan mereka. Itu yang mungkin sering kita dengarkan atau melihat. Kemudian yang kedua, beberapa peserta didik mungkin tidak menyukai rasa atau tekstur buah dan sayur tertentu yang bisa menghambat mereka untuk mengonsumsi lebih banyak. Solusi atas tantangan tersebut, yang pertama memperkenalkan buah dan sayur secara bertahap, ya, dimulai dengan yang paling disukai peserta didik sebelum memperkenalkan variasi lainnya. Kemudian mengadakan seminar atau sesi informasi bagi orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan bagaimana mendukung program ini di rumah. Ini sebenarnya sangat penting sekali kita memperkenalkan
atau menginformasikan tentang program ini kepada orang tua, karena orang tua nanti akan orang yang akan mendukung kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, melibatkan guru dan karyawan sekolah sebagai panutan dalam mengonsumsi buah dan sayur untuk mendorong peserta didik mengikuti. Jadi guru dan karyawan ini ya seharusnya sebagai brand, ya sebagai brand ambasadornya ya untuk melakukan kegiatan atau program ini. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada masukan atau umpan balik dari Bapak Ibu. Monggo, waktu saya serahkan kepada Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Prima. Kalau menurut saya program ini sangat bagus untuk dilakukan di sekolah kita, karena melihat kondisi anak-anak yang saat ini banyak yang memakai bekal atau membawa bekal instan dari makanan cepat saji. Nah, mungkin nanti dari tim bisa segera membentuk tim pelaksana untuk kegiatan ini, sehingga program ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Prima. Jadi masukan dari Bu Prima tadi yaitu kita segera membentuk tim yang untuk program kegiatan ini, dan program yang sudah kita rencanakan ini nanti dapat terlaksana juga seperti itu. Terima kasih Bu Prima. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang lain? Saya monggo Pak Pur. Terima kasih untuk waktunya. Saya setuju dengan program ini, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana penjadwalannya dan bagaimana penyajian makanannya? Apakah anak ini membawa bekal buah dan sayur ini dari rumah masing-masing, ataukah disediakan oleh pihak sekolah sendiri? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Pur. Dalam hal ini Pak Pur juga mendukung ya untuk program kegiatan ini. Yang menjadi pertanyaan bagaimana untuk penjadwalannya dan juga untuk penyajiannya, apakah anak-anak membawa dari rumah ataukah sekolah yang menyajikan. Untuk penjadwalannya ini nanti bagaimana kalau kita lakukan setiap kelas itu 1 minggu sekali, jadi terjadwal. Jadi nanti di langkah awal itu nanti kita lakukan 1 minggu sekali dulu, jadi bertahap, tidak langsung sering ya, karena memang kita ketahui beberapa anak itu memang benar-benar tidak suka dengan sayur itu. Kemudian untuk penyajinya, apakah anak membawa bekal sendiri dari rumah ataukah sekolah yang menyajikan? Kalau seandainya sekolah yang menyajikan itu bagaimana? Mungkin saya perlu ada informasi dari petugas kantin, Bu Dewi, bisa sedikit menjelaskan kerepotan atau tidak. Dan saya tadi juga sudah melibatkan paguyuban, orang tua paguyuban itu. Monggo Bu Dewi. Terima kasih. Kami sebagai petugas kantin sangat setuju dan mendukung jika diminta untuk menyediakan. Karena saya perhatikan jika anak-anak itu makannya dengan teman-temannya, itu rasa penasaran dan tertarik itu akan cepat. Sehingga karena mereka makannya bareng-bareng teman itu butuh rasa senang juga. Jadi sangat berpengaruh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi sebagai petugas kantin, tenaga kantin. Jadi jika yang menyajikan itu pihak sekolah itu tidak masalah ya, kita bisa ditata, nanti bisa koordinasi mungkin dengan paguyuban wali murid yang dapat membantu program ini juga, seperti itu. Ya memang kalau kita lihat, kalau makan bersama-sama itu di satu tempat dengan satu kelasnya itu pasti lebih menyenangkan dan anak-anak lebih tertarik, seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin ada lain? Cukup ya? Baik, jika cukup
terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan mendengarkan paparan dari saya, dan semoga ini nanti segera bisa kita tindak lanjuti dan memang bermanfaat untuk peserta didik khususnya, ya, dan juga nanti pengembangan di sekolah kita di SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Terima kasih semuanya, dan akhir kata dari saya, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih.